Oke. Nah, Ibu bahas lagi ya, ulang lagi materi minggu kemarin, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Ingat ya, ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia nih, yang dimana dalam memenuhi kebutuhannya itu yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya itu yang sangat terbatas. Nah, materi sekarang kita mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini berhubungan dengan tadi yang mengenai ilmu ekonomi tadi, yang dimana kebutuhannya yang terbatas, sedangkan sumber dayanya atau alat pemuasnya itu sangat terbatas. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, sebentar. Nah, di tujuan pembelajarannya, dengan mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu memahami permasalahan pokok ekonomi, mendeskripsikan sistem ekonomi, serta menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Oke, nah lanjut. Jadi, apa ya masalah pokok ekonomi itu? Ada yang tahu nggak masalah pokok ekonomi itu apa? Masalah yang paling pokok banget nih yang ada di ekonomi itu apa? Produksi bukan. Coba lihat lagi apa nih masalah pokok ekonomi itu. Nah, bahas ya. Nanti itu betul itu juga kemiskinan termasuk ke dalam masalah pokok ekonomi. Tapi ada nih yang lebih utama lagi dari masalah pokok ekonomi itu. Masalah produksi distribusi. Bisa, itu juga termasuk ke dalam masalah pokok ekonomi. Tapi ada nih yang lebih utama lagi dari masalah pokok ekonomi itu, yaitu kelangkaan. Ada yang tahu nggak kelangkaan apa? Jumlah barang yang sedikit tapi permintaannya yang tinggi. Ya, betul, Sela. Nah, jadi kelangkaan itu adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Seperti tadi dari ilmu ekonomi itu. Ilmu ekonomi kan tadi mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi sumber dayanya yang terbatas atau langka. Inilah masalah pokok ekonomi itu, yaitu kelangkaan. Ya, harus diingat. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern nih. Masih ingat gak, Sarah sama Sela, Mas, yang termasuk ke dalam masalah ekonomi klasik itu apa? Gimana, Sela? Suaranya. Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, betul, Sela. Nah, jadi yang termasuk ke dalam pertama-tama yang termasuk ke dalam masalah pokok ekonomi itu betul tadi yang kata Sela, ada produksi, distribusi, serta konsumsi. Nah, di masalah ekonomi klasik ini tuh dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1870. Nah, apa aja sih yang dibahas dari masalah ekonomi klasik ini? Tadi yang dikatakan Sela bahwa ada produksi, ada distribusi, serta ada konsumsi. Kita bahas satu-satu ya, dari sisi produksi, distribusi, serta konsumsi. Nah, dari sisi produksi ini, produsenlah yang berperan gitu. Nah, di mana produsen menentukan bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Seperti yang tadi telah kita bahas bahwa kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Nah, terbuktilah di sisi produksi, di sisi produsen bahwa di sini produsen harus benar-benar mengetahui nih apa aja kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen.
Nah, di sisi produksi ini pasti melakukan suatu kegiatan ekonomi, yang dimana di kegiatan ekonomi ini tuh memerlukan sumber-sumber atau faktor-faktor yang mempengaruhinya di sisi produksinya itu apa. Ada yang masih ingat nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi itu apa aja? SDA, SDM, modal kewirausahaan. Ya, betul Sera. Nah, seperti yang tadi dikatakan Sera, bahwa faktor-faktor produksinya itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta keterampilan. Nah, faktor-faktor tersebut dipergunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi atau konsumen. Nah, kebutuhan konsumen ini akan terpenuhi jika si konsumen ini tuh memproduksi barang dan jasa yang telah diproduksi tersebut. Maka dari itu, si produsen ini tuh harus benar-benar memproduksi barang-barang yang emang dibutuhkan oleh si konsumennya itu. Apabila produsen ini memproduksi barang yang tidak dibutuhkan, sayang ya, memproduksi barang yang tidak digunakan nanti akhirnya akan mubazir, tidak dipakai. Udah mah kita tuh alat pemuasnya itu sedikit, tetapi sama produsennya dipergunakan yang tidak baik. Jadi di sisi produksi ini, produsenlah yang berperan, yang dimana produsen harus menentukan barang apa nih yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan, di kalangan masyarakat itu atau di sisi konsumen. Oke, gimana dari sisi produksi? Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Yang kedua, di sisi distribusi. Nah, di distribusi ini tuh distributor lah yang berperan, yang dimana distributor menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Setelah tadi di sisi produksinya, kita sudah memproduksi nih barang dan jasanya apa. Nah, disinilah peran distributor untuk menyalurkan nih kemana barang dan jasa itu yang telah diproduksi itu dikirimkan kepada konsumen yang benar-benar pas gitu, yang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Nah, di distribusi ini tuh terdapat dua cara penyampaiannya. Ada distribusi secara langsung dan distribusi tidak langsung atau melalui perantara. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Bagaimana cara distributor menyampaikan si barangnya itu secara langsung? Coba Sera sama Sela. Selanya distribusi secara langsung, memberikan contoh. Seranya distribusi yang melalui perantara kayak gimana? Gimana Sela? Suaranya putus-putus. Pasar. Ya, betul ya. Nah, distribusi secara langsung itu bisa di pasar gitu, di mana seorang penjualnya langsung secara langsung mendistribusikan kepada pembelinya. Betul. Sera gimana kalau contoh dari distribusi atau melalui perantara kayak gitu? Yang diantarin gitu. Ya, itu biasanya disebut apa? Biasanya kalau misalkan melalui perantara itu kita melakukan kayak gimana gitu? Dibungkus dulu, baru itu dikirim ke ke ojek, pakai ojek atau pengirim. Ya, betul ya. Nah, distribusi melalui perantara itu seperti itu. Contohnya misalkan kita nih belanja online. Kita belanja online kan kita nggak langsung dikasih sama pembelinya langsung kan. Itu melalui perantara. Nanti pembelinya, perantaranya itu JNE atau JNT atau apalah alat-alat pengiriman semacam itu. Nanti sampailah kepada kita yang membelinya. Itu ya. Sela bisa memberikan contoh secara langsung gitu tentang distribusi langsung dan distribusi melalui perantara. Oke, jadi paham ya mengenai cara penyampaian seorang distributor itu seperti apa gitu. Gimana? Paham? Oke, lanjut. Nah,
Yang terakhir, setelah kita memproduksinya, setelah kita menyampaikan barangnya, sampailah di sini, di konsumsi. Yang dimana di konsumsi ini tuh seorang konsumen lah yang berperan. Tuh, konsumen menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar itu dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, jadi di sisi konsumen ini tuh, konsumen itu tuh menentukan nih barang yang beredar itu yang telah diproduksi. Nah, nanti sampai penyampaiannya seperti apa. Di sini menentukan nih barang yang emang benar-benar dibutuhin oleh konsumen itu apa aja gitu. Nah, di sini tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu membeli barang tersebut atau mengkonsumsi barang tersebut. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang tahu nggak faktor internal dan faktor eksternalnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Ibu jelasin ya. Yang termasuk ke dalam faktor internalnya itu ada pendapatan, ada selera, ada pribadinya. Nah, jadi dari faktor internal itu tergantung nih si konsumennya itu pendapatannya berapa, seleranya itu seperti apa, terus pribadinya itu orangnya itu sukanya itu barangnya itu yang kayak gimana gitu. Nah, kalau faktor eksternalnya seperti status sosial, kebudayaan, dan lingkungannya. Jadi sebelum nanti konsumen itu dia mengkonsumsi barang dan jasanya itu, mereka tuh ada faktor yang mempengaruhinya gitu, seperti pendapatannya, seleranya gimana, terus nanti di lingkungannya itu kalau mengkonsumsi barang tersebut itu kayak gimana. Nah, seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi seorang konsumen membeli atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, gimana nih dari masalah ekonomi klasik? Ada masalah nggak dari pembahasan yang telah Ibu jelaskan? Pokoknya ingat aja ya, di masalah ekonomi klasik itu, produksi itu di sisi produsen, distribusi itu di sisi distributor, konsumsi itu di sisi konsumennya. Oke, nah, oke, ulang lagi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih masalah ekonomi klasik itu ada 3. Nah, sekarang karena masalah ekonomi itu ada klasik dan modern, yang kedua nih masalah ekonomi modern. Ada yang tahu nggak yang termasuk ke dalam masalah ekonomi modern itu apa? Yang what, how, where. Oke, mantap Sela, bagus. Pasti udah baca dulu ya materi tentang ini. Nah, seperti tadi yang dikatakan Sela, bahwa masalah ekonomi modern ini ada 3. Ada what, how, dan for whom. Nah, di sini what itu apa? What itu barang apa yang diproduksi. Nah, di sini di what ini barang apa yang diproduksi ini dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa nih yang harus diproduksi. Nah, berarti di sini di what ini di barang apa yang diproduksi ini produsen itu harus mencari tahu nih apa nih barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu, karena di sini digarisbawahi bahwa dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan yang terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Nah, contohnya seperti ini. Seorang produsen meneliti di sebuah sekolah. Otomatis kalau di sebuah sekolah apa aja nih yang dibutuhin oleh siswa, guru, bisa disebutin apa aja yang dibutuhin ya? Kalau Sela sama Sera sekolah, apa nih yang dibutuhkan? Sepatu, terus? Kalau untuk belajarnya apa? Untuk belajarnya? Buku, pulpen. Nah, disitulah berarti produsen nih sudah mencari tahu nih, kalau misalkan seorang siswa sama guru itu untuk keperluan sekolah tuh yang dibutuhkan seperti buku, pensil, pulpen. Nah, itulah berarti produsen itu harus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang konsumen. Disitulah peran produsen sangat aktif di barang apa yang diproduksinya.
Oke, selanjutnya di how atau bagaimana cara memproduksi. Nah, di bagaimana cara memproduksi ini dapat dikatakan bahwa masalah ini tuh berkaitan dengan teknik produksinya, teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi di sini digarisbawahi bahwa di how ini tuh bagaimana cara memproduksinya itu berkaitan dengan teknik, manakah teknik yang paling efisien gitu untuk digunakan. Nah, seperti yang tadi kita sudah tahu bahwa si produsennya itu udah mencari tahu kita tuh akan memproduksi alat-alat sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, di sini produsen di how-nya itu harus mencari tahu nih teknik seperti apa nih untuk memproduksi barang-barang yang akan dibutuhkan oleh siswa itu dengan menggunakan teknik yang paling efisien. Yang paling efisien di sini bahwa ongkosnya itu kecil gitu, pengorbanannya kecil tetapi manfaatnya itu besar gitu. Seperti itu ya, kalau di sisi how ini, di bagaimana cara memproduksinya ini berkaitan dengan teknik produksinya itu mau seperti apa. Tetapi di sini dikatakan bahwa tekniknya itu harus yang paling efisien. Oke, selanjutnya ada untuk siapa barang diproduksi. For whom. Nah, masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pada distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Nah, seperti yang telah tadi kita ketahui bersama, kita sudah mengetahui nih barang apa yang akan diproduksinya, tekniknya itu seperti apa untuk memproduksi barang tersebut. Nah, sekarang untuk siapa nih si barang yang telah kita produksi itu dengan menggunakan teknik yang paling efisien ini disalurkannya? Tadi kan si produsennya menelitinya di sebuah sekolah, berarti untuk siswa. Ya berarti si barang-barang yang tadi kita produksi itu disalurkannya kepada yang tepat, yaitu kepada siswa, kepada guru, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa dan guru di sekolah. Nah, di sini juga distribusi ini tuh dipengaruhi oleh perbedaan penghasilan. Nah, jadi adanya faktor yang mempengaruhi, seperti kalau misalkan barang-barang yang mahal, otomatis kan siswa tidak akan mampu ya membeli barang-barang peralatan sekolah yang mahal gitu. Jadi di sini juga pada saat memproduksinya itu harus sesuai dengan penghasilan si konsumennya itu, target pasarnya itu seperti apa gitu penghasilannya. Nah, begitu Sera dari tadi nih, dari masalah ekonomi klasik, dari masalah pokok ekonomi, terus ada masalah pokok ekonomi klasik, modern, bagaimana menurut Sela sama Sera dari dua masalah ekonomi tadi? Ada yang belum paham? Mudah sih. Udah ya. Nah, pokoknya mah ingat aja ya, kalau masalah ekonomi klasik ini sama-sama ada 3, masalah ekonomi klasik sama modern itu ada produksi, distribusi, konsumsi. Kalau produksi di sisi produksinya, menghasilkan barang dan jasanya, distribusi penyalurannya seperti apa, dari konsumsinya, mengkonsumsinya harus sesuai dengan kebutuhan, itu di masalah ekonomi klasik. Di masalah ekonomi modern juga sama, ada what, how, sama for whom, yang dimana barang apa nih yang akan diproduksinya, terus tekniknya itu memproduksi barang tersebut itu seperti apa, terus untuk siapa sih barang yang telah kita produksi menggunakan teknik yang baik. Nah, penyalurannya itu harus tepat sasaran, seperti itu. Oh iya, Saira keluar sendiri ya? Katanya koneksinya. Kayaknya jaringannya. Iya, internetnya. Iya ya, tadi sama Ibu udah di ACC kok. Sebentar, Ibu ACC dulu Seranya. Oh, udah masuk. Sera udah masuk? Sera, suara Ibu ada nggak? Sera udah masuk itu?
Iya Bu, tadi katanya keluar katanya. Keluar, ini sekarang udah masuk lagi. Ya. Oke, lanjut ya. Bentar. Ada. Oke, Sarah bisa mengikuti ya. Nah, gimana? Udah paham tentang masalah ekonomi klasik sama ekonomi modern? Sudah. Oke. Lanjutkan ini. Oke. Nah, sekarang mengenai sistem ekonomi nih. Ada yang tahu nggak sistem ekonomi itu apa? Sarah, yang tahu nggak sistem ekonomi itu? Gimana nih? Ada yang mengetahui sistem ekonomi itu seperti apa? Sela tahu nggak sistem ekonomi itu gimana? Aturan atau cara digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Ya, betul ya. Bahwa sistem ekonomi itu suatu cara untuk mengatur atau mengorganisir, baik di sisi pemerintah atau swasta maupun dari campurannya berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, di sistem ekonomi juga ada fungsinya nih. Fungsinya itu memastikan perekonomian suatu negara berjalan dengan lancar dan baik. Nah, di sistem ekonomi ini tuh terdapat 4 jenis sistem ekonomi. Ada yang tahu nggak apa aja? Apa aja nih Sarah yang termasuk ke dalam sistem ekonomi? Tradisional, komando, pasar, sama campuran. Nah, ya. Nah, di sini Ibu punya gambar nih. Kelihatan nggak gambar-gambarnya? Nah, ini gambar ke-1. Kelihatan? Sarah, ada nggak ya Sarah? Sarahnya keluar terus ya, keluar masuk terus. Nah, ini gambar ke-1. Ini gambar kedua. Oke, ini gambar ketiga. Nah, itu pasar. Ya, ini gambar keempat. Oh iya. Ini gambar kelima. Kelihatan nggak? Oke, ini gambar keenam. Ini gambar ketujuh. Ini gambar ke-8. Nah, kan tadi telah saya sebutin bahwa sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4. Ada tradisional, ada komando, ada liberal, sama ada campuran. Nah, dari semua gambar telah Ibu tampilkan tadi, telah Ibu tunjukkan, mana nih yang termasuk ke dalam sistem ekonomi tradisional? Dari gambar-gambar yang telah Ibu sebut tadi tunjukkan. Gambar nomor berapa aja? Ini gambar nomor 8. Itu tradisional. Ini termasuk tradisional, oke. Ini termasuk tradisional nggak? Menurut Sela? Iya. Gimana? Termasuk tradisional nggak ini? Iya. Betul. Ya, oke. Jadi yang termasuk tradisional gambar nomor berapa aja? Nomor tadi yang sapi. Ya, yang sapi. Yang ini. Terus sama yang ini. Oke. Nah, benar ya yang dikatakan Sarah bahwa yang termasuk tradisionalnya itu ada yang gambar ini seorang petani sedang membajak sawah, sama ini. Sarah tahu nggak ini gambar sedang melakukan apa? Ya, ini gambar yang sedang melakukan barter ya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam sistem ekonomi tradisional itu, jadi apa sih sistem ekonomi tradisional itu? Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat
dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Nah, seperti ini ya yang tadi telah Ibu tunjukkan di gambar ini, bahwa masih menurut kepada adat istiadat sama kebiasaannya itu masih secara turun-temurun juga melakukan kegiatan ekonominya itu dengan barter. Gitu. Nah, di sistem ekonomi tradisional ini tuh masih sederhana, belum ada pembagian kerja, kegiatan ekonominya barter, jenis produksinya sesuai kebutuhan, dan bertumpu pada sektor agraris. Jadi dikatakan juga ya di sini tuh sistem ekonomi tradisional ya berarti masih menurun kepada zaman-zaman terdahulu gitu, masih menggunakan barter, belum adanya uang gitu, belum mengenal uang gitu di sistem ekonomi tradisional ini. Karena kegiatan ekonominya itu masih melakukan barter seperti ini. Ini ada barang tomat, ini tuh ada buah-buahan, sama ini ada beras gitu. Nah di sini seorang yang menukarkan buah-buahan ini tuh memerlukan beras, maka mencarilah orang yang mempunyai beras dan membutuhkan buah-buahan. Maka disitulah terjadi kegiatan ekonomi yang dinamakan apa, Sela? Ekonomi tradisional. Enggak, ini. Oh. Kalau kegiatan ekonominya dinamakan barter. Iya. Oke. Sera ada nggak ya, Sera? Sera? Ada Ibu. Oke. Nah, kan tadi Sela udah nih nunjukin gambar-gambar mana aja nih yang termasuk ke dalam sistem ekonomi tradisional. Nah, tadi dari sistem ekonomi itu ada 4 jenis. Ada sistem ekonomi tradisional, ada komando, ada liberal atau pasar, dan ada campuran. Nah, sekarang yang kedua nih, yang komando. Gambar mana nih yang termasuk ke dalam sistem ekonomi komando? Dari gambar-gambar yang Ibu tunjukin. Gambar ini gambar nomor 4. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke. Ini gambar nomor 6. Apa itu? Iya. Oke. Ini gambar nomor 5. Ini gambar nomor 3. Ini gambar nomor 2. Ini gambar nomor 1. Nah, dari tadi yang Ibu tunjukkan, mana nih yang termasuk ke dalam sistem ekonomi komando? Komando. Coba lihat lagi. Ini termasuk gak menurut Sera? Iya. Iya. Terus, ini juga termasuk gak? Iya. Nah, ya, jadi dari dua gambar ini, dari gambar-gambar yang telah Ibu tunjukkan, dua gambar ini termasuk ke dalam sistem ekonomi komando. Ntar nanti satu-satu ya. Nah, sistem ekonomi komando. Ada yang tahu nggak sistem ekonomi komando itu sistem ekonominya seperti apa? Dilihat dari katanya komando. Peran pemerintah dominan. Ya. Nah, di sistem ekonomi komando ini, sistem ekonomi komando atau terpusat ini merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Nah, jadi di sisi komando ini, pemecahan masalahnya itu sumber daya alam diproduksi oleh negara dan nanti hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Karena di sistem ekonomi komando ini peran pemerintah sangat dominan, pokoknya semua kegiatan ekonominya itu dikuasai, dimiliki oleh pemerintah. Jadi sepenuhnya rakyat harus mengikuti aturan-aturan yang pemerintah berikan. Maka dari itu, sumber-sumber daya alamnya dikelola oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, nanti hasilnya rakyatlah yang nanti menerima dari produksi yang telah negara lakukan. Ingat ya, nah di sini gambarnya kan di sini ya ada orang yang
sangat kayak berkuasa banget gitu dari satu orang dan di bawahnya kayak ada rakyat-rakyatnya gitu. Nah, jadi gambar ini tuh termasuk ke dalam sistem ekonomi komando. Nah, seperti ini juga di sini kan negara itu yang memproduksinya, semuanya sumber dayanya itu dikuasai oleh negara. Jadi apapun itu rakyat harus tunduk, rakyat harus patuh gitu kepada peraturan-peraturan yang pemerintah berikan. Oh ya, tadi itu ya kelewat tentang masalah kelebihan dan kekurangan dari masalah sistem ekonomi tradisional. Terlalu semangat untuk menunjukkan gambar-gambar kepada kalian. Sampai terlewatkan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Oke, Ibu jelasin dulu ya dari sisi ekonomi tradisionalnya. Nah, yang pertama, tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan atas kebiasaan. Nah, di sistem ekonomi tradisional ini tuh semuanya itu sama gitu, karena mereka masih tidak mengetahui atau orientasinya itu tidak untuk mencari laba atau profit. Jadi mereka itu semuanya itu sama, kegiatan ekonominya sesuai mereka butuhin, seperti tadi kan barter tadi. Kalau misalkan mereka butuhnya beras, ya berarti mereka mencari seseorang yang punya beras yang akan mau ditukarkan dengan barang yang kita punya. Gitu. Jadi tidak adanya persaingan antara individu satu dengan individu lain gitu di sistem ekonomi tradisional ini. Terus alat-alatnya, bahan-bahannya, semuanya itu masih mencakup kepada adat istiadat atau masih nenek moyang turun-temurun gitu, di sistem ekonomi tradisional ini. Nah, selanjutnya ada masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, jadi di sini tuh individunya atau masyarakatnya itu tidak mempunyai target nih. Target mereka harus besok harus punya apa, besok harus melakukan apa. Jadi mereka itu let it go gitu dengan jalan sendirinya aja gitu. Jadi apa yang mereka butuhin, yang mereka cari, ya kalau mereka nggak membutuhkan itu, ya mereka diamin aja gitu, karena mereka nggak butuh, ya udah gitu. Jadi santai gitu di sistem ekonomi tradisional ini, tidak terbebani oleh hal apapun. Gimana, Sela? Sera, mengerti? Oke. Nah, kelemahannya, masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Ya, karena di sistem ekonomi tradisional ini semuanya itu berjalan dengan mereka semaunya berdasarkan apa yang mereka butuhin. Jadi mereka kelemahannya itu tidak mempunyai motivasi gitu, motivasi untuk maju di sistem ekonomi tradisional ini. Mereka tuh hanya ingin ya berdiam aja di tempat gitu, nggak ada seseorang yang memancing mereka untuk melakukan atau memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka maju gitu, untuk menciptakan sebuah kemajuan karena di sistem tadi ya telah Ibu katakan di sistem ekonomi tradisional ini mereka itu tidak bertujuan untuk mencari laba atau profit. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya di ekonomi komando, tadi penjelasannya udah Ibu sampaikan. Sekarang kelemahan serta kelebihannya. Masalah ekonomi seperti ketimpangan itu dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah, sehingga pendapatannya juga lebih merata gitu. Nah, karena ini tuh pemerintah sangat dominan, jadi kalau misalkan ada masalah apapun itu pasti dapat diatasi secara lebih lanjut gitu oleh pemerintah, karena di sini pemerintahlah yang sangat berkuasa di sistem ekonomi ini. Dan pendapatan juga lebih merata karena di sini kan tadi seperti tadi di penjelasan tadi bahwa pemerintahlah yang memegang di sisi produksinya dan rakyat itu hanya tinggal mendapatkan hasilnya saja gitu. Nah, jadi pendapatan antara individu satu dengan individu yang lainnya di sistem ekonomi komando ini tuh merata gitu, sama semuanya karena semuanya itu diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada kelemahannya nih. Kelemahannya kemajuan masyarakatnya itu terhambat,
masyarakat dan swastanya itu terkekang, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat yang merugikan. Betul ya. Nah, di sistem ekonomi komando ini atau terpusat ini, si masyarakatnya itu jadi tidak bisa untuk melakukan kreativitas yang tinggi gitu, karena mereka itu terhambat oleh sistem-sistem atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Serta masyarakat dan swastanya itu terkekang, mereka tidak bebas nih untuk menentukan seperti harganya itu mau bagaimana, produknya itu yang dijualnya itu mau apa, karena seperti yang tadi, apapun itu harus berdasarkan kepada apa yang pemerintah katakan. Selanjutnya, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat yang sangat merugikan. Pasti ya, dalam sistem ekonomi ini, pasti adanya suatu monopoli dalam suatu kelompok gitu. Seperti yang di sini yang berperan itu pemerintah. Berarti pemerintah yang memonopoli apapun itu termasuk kepada harga atau pendapatan yang dapat merugikan rakyat. Nah, itu nih dari dua sistem ekonomi tadi, tradisional dan komando. Sebut bisa Sera atau Sela atau Sera, bisa nyebutin nggak perbedaan dari kedua sistem ekonomi tadi? Sok, mau Sera atau Sela? Yang masyarakat tradisional itu masyarakatnya lebih berperan. Ya. Kalau misalkan yang komando? Komando semuanya diatur sama pemerintah. Oke. Masyarakatnya yang ikut. Ya. Ada lagi nggak yang bisa nyebutin? Sera gimana? Gimana? Tadi benar ya kata Sela bahwa di masyarakat di tradisional itu masyarakat nih yang lebih berperan aktif. Kalau di komando pemerintah yang mengatur semuanya. Sela gimana? Kalau di tradisional kegiatan ekonominya seperti apa? Yang zaman dulu gitu. Ya, yang zaman dulu itu disebutnya apa? Bar? Ya, sistem ekonominya di tradisional itu menggunakan barter. Kalau di komando itu kegiatan ekonominya seperti di pasar gitu. Tetapi di sini pemerintahlah yang berperan aktif gitu untuk menentukan semuanya kegiatan di pasar tersebut. Bisa bedain ya antara sistem ekonomi tradisional sama sistem ekonomi komando atau terpusat. Oke. Nah, Ibu tunjukin lagi nih gambarnya. Tadi kan ya udah nih yang komando sama tradisional. Sera sama Sela udah sebutin. Berarti balik lagi ke Sela ya untuk menunjukkan gambar mana nih yang termasuk kepada sistem ekonomi liberal atau pasar. Coba dari 4 gambar ini, mana nih yang termasuk ke dalam sistem ekonomi liberal? Yang itu. Yang ini, tadi Ibu udah buka ya PPT-nya. Terus yang mana lagi? Antara 3 ini. Yang pasar. Mana? Yang ini tuh kayak di pasar gitu, semuanya tuh berperan aktif bebas gitu. Kalau ini percampuran, juga sama percampuran. Jadi yang mana nih yang termasuk ke dalam sistem liberal? Satu lagi. 5. Yang ini? Oke, nah kalau ini tuh termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran, Sela, karena di mana di sini ada kerjasama antara sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi pasar atau liberal. Jadi satu gambar lagi di sini. Di sini ini kurang jelas ya gambarnya? Iya.
Ini tuh kayak kegiatan di pasar gitu. Jadi semuanya itu bisa berperan aktif dan menentukan nih apa yang akan dijualnya itu tergantung kepada pasar itu tersendiri. Oke, kita jelasin ya, sistem ekonomi liberal atau pasar itu apa sih? Nah, sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ini, segala sesuatunya itu ditentukan oleh kondisi pasar, di mana pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, seperti tadi digambar ya. Nah, ini tuh gambar menunjukkan di suatu pasar gitu, yang dimana semua orang itu bebas melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu semuanya itu berperan aktif nih dalam menentukan harga, dalam menjualnya itu mau kayak gimana, tergantung kepada pasar itu tersendiri, pasarnya itu seperti apa. Nah, di sistem ekonomi pasar ini atau liberal ini, jadi pasar ini tuh yang berperan aktif untuk ditentukan oleh kondisi pasarnya itu gitu. Jadi pemerintah ini tidak ikut campur tangan untuk mengelola suatu sistem ekonomi tersebut. Jadi semuanya itu dikembalikan lagi kepada pasarnya itu mau bagaimana. Nah, di sistem ekonomi pasar ini tuh kondisinya juga dikembalikan lagi kepada mekanisme pasarnya itu seperti apa. Jadi semua individu atau semua masyarakatnya itu diberikan suatu kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Dari menentukan harganya, menentukan barangnya, jumlahnya, distribusinya seperti apa, konsumennya itu mau target pasarnya itu mau bagaimana. Jadi dibebaskan gitu. Mereka tuh dapat berkreativitas setinggi mungkin untuk mendapatkan laba yang besar. Nah, tetapi sama dengan sistem ekonomi tradisional, komando, di pasar ini tuh terdapat kelemahan dan kelebihannya. Nih. Coba Sera bisa bacain kelebihannya terlebih dahulu dari sistem ekonomi pasar. Kelemahan sama kelebihannya. Ya, kelebihannya dulu aja. Yang di sini aja, sayang, di PPT ada nggak? PPT? Ya. Nggak punya PowerPoint. Enggak, ini dibacain di layar. Muncul nggak? Yang kelebihannya dulu. Ya. Masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Persaingan akan menghasilkan kemajuan, produksi yang dihasilkan bermutu tinggi. Ya, jadi di sistem ekonomi pasar ini tuh kelebihannya masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Karena mereka tuh diberikan kebebasan, maka mereka lebih berperan aktif gitu dalam menentukan mekanisme pasarnya mau bagaimana. Selanjutnya, kelebihannya itu persaingan akan menghasilkan kemajuan. Nah, karena di sini diberikan suatu kebebasan antara individu satu dan individu lainnya, maka timbullah suatu persaingan yang akan menghasilkannya itu suatu kemajuan, yang dimana berarti antara individu satu dan individu yang lainnya itu harus saling mempunyai kreativitas yang tinggi gitu untuk mencapai kemajuan yang siapa nih yang paling maju, siapa nih yang paling berkembang di pasar tersebut. Selanjutnya, produk yang dihasilkannya bermutu tinggi. Nah, karena mereka itu diberikan suatu kebebasan, dapat berperan aktif, maka nanti itu produk-produk yang dihasilkan oleh mereka itu sangat bermutu tinggi gitu, sangat bagus, sangat dapat membutuhkan menyalurkan kepada konsumennya itu, dan sehingga konsumennya itu akan puas karena produk yang dihasilkannya itu sangat berkualitas, sangat bermutu gitu. Itu kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Nah, coba Sela bisa bacain kelemahannya.
Ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata, adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Ya, di sisi kelemahannya itu adanya suatu ketimpangan nih di sistem ekonomi pasar ini karena terdapat perbedaan penguasaan faktor produksi. Karena ya namanya juga ya di sini tuh mereka tuh diberikan kebebasan secara aktif, otomatis pasti adanya suatu ketimpangan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Adanya perbedaan gitu. Penguasaan faktor produksinya maupun itu dari sisi sumber daya alamnya, dari sisi modalnya, dari sisi tenaga manusianya atau tenaga kerjanya, ataupun dari sisi keterampilan yang mereka miliki. Nah, yang kedua adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Ya, betul ya. Tadi juga di sistem ekonomi komando sama seperti halnya adanya suatu monopoli yang dimana pemerintahlah yang dapat memonopoli pasar sistem ekonomi tersebut. Nah, kalau di sini juga ada juga nih monopoli yang bisa merugikan masyarakat karena di sini apalagi di sistem ekonomi ini tuh tidak adanya penguasaan oleh pemerintah gitu. Pasti banyak sekali monopoli-monopoli yang dilakukan yang dapat merugikan rakyat atau masyarakat. Nah, seperti itu dari sistem ekonomi liberal atau pasar. Oke, nah selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Berarti sistem ekonomi campuran itu tinggal sisanya ya. Gambar yang ini sama seperti yang ada di PowerPoint, sama gambar yang ini. Nah, kenapa ini disebut sistem ekonomi campuran? Gambar ini karena di sini kan ada sistem ekonomi pasar sama sistem ekonomi komando yang dimana kedua sistem ini tuh saling bekerja sama gitu antara sistem ekonomi pasar sama ekonomi komando yang disebut sebagai sistem ekonomi campuran. Apa sih sistem ekonomi campuran itu? Nah, sistem ekonomi campuran ini yaitu sistem ini tuh muncul atau latar belakang sistem campuran ini muncul itu sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dengan mengkombinasikan dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini tuh ada karena adanya yang tidak setuju nih. Berarti di sisi rakyat, di sisi masyarakat yang tidak setuju dengan aturan-aturan main yang diterapkan di sistem ekonomi komando maupun di sistem ekonomi pasar atau liberal. Maka muncullah sistem ekonomi campuran yang dimana sistem ekonomi ini tuh mengkombinasikan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Nah, pemecahan masalahnya itu seperti apa? Karena di sini terdapatnya dua sistem ekonomi yang digabungkan, maka dari itu dibagi dua nih pengelolaannya itu. Nah, kalau di sisi pemerintahnya itu mengelola industri vital dan di sisi swastanya itu mengelola industri lainnya. Nah, ingat ya bahwa di sistem ekonomi campuran ini tuh pengkombinasian antara kedua sistem ekonomi dari sisi komando atau pemerintah dan dari sisi pasar atau swasta. Oke. Nah, di sini juga ada kelemahan dan kelebihannya sama seperti ketiga sistem tadi. Nah, coba dari Sera, bacain Sera kelebihannya. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Ya, kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini, pemerintah itu dapat memfokuskan perhatiannya nih untuk memajukan sektor UMKM. Sektor UMKM yang butuh banget perhatian dari pemerintah, baik itu dari sisi sumber dayanya, modalnya, tenaga kerjanya, maupun keterampilannya. Di sini pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya, tidak memfokuskan ke pasar itu yang lebih gede gitu, tapi di sini pemerintah lebih ke UMKM.
Selanjutnya, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Nah, di sistem ekonomi campuran ini, karena di sini perannya itu pemerintahnya juga tidak langsung kayak mengatur pasarnya itu kayak gimana, tetap aja gitu kelebihannya ada kebebasan nih setiap individunya itu untuk dapat mendorong kreativitasnya untuk kayak membuat atau menghasilkan produknya itu sesuai dengan kreativitas individu masing-masing. Nah, kalau di sisi kelemahannya, Sela bisa bacain? Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah. Nah, iya ya, di kelemahannya itu yang pertama sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan yang dilakukan oleh swasta. Karena di sini terdapat dua sistem yang berperan aktif. Nah, kelemahannya itu bingung nih, batasnya itu kegiatan ekonominya dilakukan pemerintah dan swasta itu mau seperti apa gitu. Jadi dalam pemerintah sama swastanya itu masih bercampur gitu untuk menentukan batas kegiatan ekonominya. Selanjutnya, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sama seperti kelemahan yang tadi, bahwa di sini tuh antara pemerintah dan swastanya itu masih bingung nih harus menguasai sumber produksinya yang mana aja gitu antara pemerintah dan swasta. Meskipun tadi di awal telah dikatakan bahwa pemerintah itu mengelola industri vitalnya dan swasta itu mengelola industri selain dari industri vital. Tetapi tetap saja karena emang di sini itu mengkombinasikan dua sistem yang berbeda, pasti aja ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh pemerintah maupun yang dihadapi oleh swasta. Nah, gimana nih setelah tadi panjang lebar dari awal masalah ekonomi, terus sistem ekonomi, gimana? Tapi nanti ada satu pembahasan lagi. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari atau ada masalah nggak dari sistem ekonomi ini? Nggak ada. Oke, jadi bisa membedakan ya antara sistem ekonomi tradisional itu seperti apa, sistem ekonomi pemerintah atau terpusat itu bagaimana, sistem ekonomi pasar itu seperti apa, dan sistem ekonomi campuran itu seperti apa. Bisa dibedain ya antara keempat sistem itu. Oke, mantap. Nah, selanjutnya ada sistem perekonomian di Indonesia. Nah, di sistem perekonomian Indonesia ini tuh berdasarkan kepada pasal Undang-Undang 1945 pasal 33, yang dimana terdapat karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, sesuai dengan pasal 33 bahwa di sini tuh karakteristik perekonomian Indonesia-nya itu atas asasnya itu kekeluargaan atau gotong royong. Nah, selanjutnya yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, jadi cabang-cabang produksinya itu kayak yang tadi industri vitalnya gitu. Nah, industri vitalnya itu dikuasai oleh negara atau pemerintah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti kayak mengatur masyarakat, mengelola masyarakatnya itu seperti apa. Nah, di sini dikuasainya oleh negara atau pemerintah. Nah, yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sama halnya dengan yang kedua, bahwa di sini juga seperti bumi, air, dan kekayaan alam. Nah, itu tuh termasuk ke dalam industri vitalnya gitu. Industri vital yang dikuasai oleh negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau kepentingan rakyat. Yang terakhir, perekonomian berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Nah, inilah karakteristik perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang 1945 pasal 33.
Selanjutnya ada nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sama ya, jadi sistem perekonomian Indonesia ini itu berdasarkannya itu kepada, menurutnya itu kepada UUD pasal 33. Ada usaha bersama, usaha vitalnya itu dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN. Selanjutnya, keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan. Ada tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan, serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi. Jadi semuanya itu dilakukannya demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, itu mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Gimana nih, ada yang ingin ditanyakan nggak dari sistem perekonomian di Indonesia? Pokoknya dari sistem perekonomian Indonesia ini tuh berdasarkan semuanya itu menurut Undang-Undang 1945, pasalnya itu pasal 33. Nah, seperti itu. Sela gimana? Di sistem perekonomiannya itu semuanya itu sesuai dengan kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Pokoknya di sininya itu atas seperti yang di awal dikatakan bahwa usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi semuanya itu gotong royong, semuanya itu merangkul bersama. Kita sama-sama nih untuk memajukan sistem perekonomian Indonesia itu ke jenjang yang lebih baik lagi. Nah, itu materi sekarang dari mulai tadi kita masalah pokok ekonomi, sistem ekonomi, sampai tiba di akhir sistem perekonomian di Indonesia. Ada yang ditanyain nggak setelah tadi kita ngebahas nih begitu banyaknya materi-materi yang telah kita bahas dari mulai awal sampai akhir, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Dari Sarah cukup? Dari Sarah gimana? APBN apa? Ya, APBN. Oh, APBN. Nah, APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Jadi, keputusan tentang APBN itu harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan. Jadi, harus didiskusikan terlebih dahulu gitu. Anggaran pendapatan belanja negaranya itu harus seperti apa, harus berapa. Jadi, harus benar-benar berdasarkan hak dan kedaulatan dari negara itu. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada nih, bisa nggak menyimpulkan dari pembahasan yang telah kita bahas mulai dari awal sampailah kepada sistem perekonomian Indonesia. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Yo, Sela. Kan tadi nih kita udah bahas nih, Ibu udah nunjukin beberapa gambar-gambar tentang sistem ekonomi itu seperti apa. Terus Ibu telah menjelaskan atau mencontohkan masalah-masalah pokok klasik, modern. Ada yang bisa menyimpulin nggak dari semuanya itu? Menurut pemahaman Sela sama Sera aja, bagaimana? Ayo. Kan tadi udah paham nih, otomatis bisa menyimpulkan dong bagaimana nih dari pembahasan yang telah kita bahas bersama. Gak apa-apa, sok aja. Gimana pendapat Sela sama Sera aja? Sok. Gimana? Kesimpulannya, sistem ekonomi ya bermacam-macam dan fungsinya berbeda-beda. Iya, betul, mantap Sela. Gimana dari Sera? Gak apa-apa, sok, jangan takut salah, gak apa-apa. Kita belajar bersama. Tadi Sheila apa? Sistem ekonomi berbeda-beda dan fungsinya berbeda.
ada bermacam-macam dan fungsinya berbeda. Gimana Sela? Gimana Sera? Kan tadi nih Sela itu dari sisi sistem ekonominya. Kalau misalkan dari sisi masalah ekonominya gimana? Sebutin aja tadi yang telah Ibu sebutin, kayak kalau dari kan masalah ekonomi ada klasik, modern. Nah, klasik itu termasuknya apa aja nih? Nah, gitu. Gak apa-apa gitu juga. Permasalahan ekonomi klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang modernnya yang what, how, for. Di situ Gimana? Apalagi? Gimana? Ada lagi? Ada mau nambahin lagi? Udah. Oke. Betul ya, dari tadi yang dikatakan Sera sama Sela, bahwa masalah ekonomi itu kita ingat lagi, masalah ekonomi itu ada dua, ada masalah pokoknya itu ada kelangkaan. Nah, masalah ekonominya itu ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern, yang dimana masalah ekonomi klasik ini ada produksi, dari sisi produsennya, memproduksi barangnya itu mau bagaimana, mau apa yang dibutuhkan oleh konsumen, distribusinya, cara penyampaiannya itu mau dilakukan seperti apa, serta dari sisi konsumsi, konsumennya itu memilih nih barang apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari sisi masalah ekonomi modern ada what, how, dan for whom, yang dimana what-nya itu barang apa nih yang akan diproduksi. Di sini berarti produsen yang harus mencari tahu nih barang yang sesuai dengan kebutuhan yang muncul di konsumen. Selanjutnya ada how-nya, bagaimana cara memproduksinya. Perlu ditekankan di how ini, di cara memproduksinya ini sesuai dengan berkaitan dengan teknik yang dilakukan untuk memproduksi barang tersebut. Kalau di sisi for whom-nya, berarti dari sisi penyalurannya harus tepat, berarti distribusinya harus sesuai dengan tepat sasaran. Ke konsumen yang mana nih barang yang dibutuhkan itu. Nah, selanjutnya di sistem ekonominya itu ada 4. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Nah, dari keempat itu bisa kita bedain ya, sistem ekonomi tradisional seperti apa, barter, sistem ekonomi komando itu pemerintah yang sangat berperan aktif, sistem ekonomi pasar itu berarti semuanya diberikan kebebasan. Kalau di sistem ekonomi campuran itu kombinasi antara kedua sistem ekonomi komando dan pasar. Kalau di sistem perekonomian Indonesianya itu berdasarkan kepada Undang-Undang 1945 pasal 33. Nah, itulah pembelajaran yang kita bahas sekarang. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu quotes nih. Pendidikan itu ibaratkan suatu tiket menuju masa depan untuk nanti kita dapat meraihnya di segala mimpi. Oke, dicukupkan sekian, kurang lebihnya